Assalamualaikum Pak Basuki Suhardiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Pak Basuki Suhardiman Pak ya? Iya betul. Pak Basuki Suhardiman ini adalah dosen ITB. Kalau nggak salah saya baca di internet tuh pelopor IT di ITB dulu ya, waktu internet pertama kali tahun 95 apa 94 itu. Nanti cerita mungkin gimana Pak? Dulu itu kok bisa menjadi pelopor internet bagaimana Pak di ITB itu? Bisa dijelaskan ke rekan-rekan dulu. Ya sebenarnya dulu itu kita mulai dari ini ya, apa namanya? Sebenarnya saya itu kan tukang ngoprek, ya tukang macem-macem lah. Iya. Tukang main sebenarnya. Ingin tahu, oh gini, oh ada ini gitu ya. Nah terus sebenarnya salah satunya itu dulu saya itu juga amatir radio, jadi tukang ngoprek. Oh, amatir radio itu apa? Amatir radio Pak. Jadi amatir radio itu jadi orang-orang yang hobi menggunakan radio komunikasi ya. Ya orang dulu kalau di mungkin Surabaya itu dia bilang 2 meteran atau 11 meteran gitu kan. Apa HT itu Pak? HT itu yang paling polisi. Iya. Oh iya. Nah, itu ada namanya amatir radio. Jadi memang itu saya kebetulan waktu kecil itu banyak terekspos urusan elektronik, urusan radio begitu. Jadi itu masuk ke sana gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya waktu tahun 9 waktu itu ya tahun 91 92 itu saya juga nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kemudian suatu saat ada ya senior saya di ITB itu banyak yang kemudian bertanya bukan bertanya, mencari siapa yang main amatir radio ini gitu. Nah ternyata kita punya namanya amatir radio club. Terus kemudian saya bukan dirikan ya, saya ikut, terus kemudian karena nggak ada yang ngurus ya, orangnya cuma satu atau dua anggotanya, karena itu suatu yang memang baru gitu, baru ya, nggak umum ya, asing ya. Jadi bahkan sampai sekarang mungkin juga sama ya. Jadi kalau di luar negeri itu kan sudah umum, yaitu amatir radio club gitu. Jadi ada amatir radio ya, terus kemudian dengan amatir radio tadi itu kita bisa melakukan banyak eksperimen kalau di luar. Gitu. Pak, dikatakan amatir itu kenapa Pak? Amatir itu kan ini ya, tidak ecek-ecek atau tidak profesional gitu Pak, kata istilahnya ya, amatir. Begini, dia bukan profesi utamanya di sana, tapi dia ya sebagai hobi ya. Misal katakanlah dia untuk membangun sebuah stasiun radio, itu kan mau nggak mau dia harus harus mengetahui pengetahuan dasar yang elektronik, antena, transmisi dan yang lain-lain gitu. Nah sehingga terus kemudian di dunia itu ada namanya amatir radio ya, di Amerika yang ARRL, Amateur Radio Relay League gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi satu movement sebenarnya, kayak sekarang orang bilang itu komunitas. Sebenarnya mulainya dari komunitas-komunitas itu yang salah satu dimulai dari amatir radio itu. Gitu. Nah, amatir radio ini sebenarnya sangat sangat bagus gitu ya. Jadi karena gini, satu-satunya yang biasanya diikutkan banyak hal eksperimen di dunia itu amatir radio. Jadi pernah dengar kan yang namanya eksperimen Earth Moon Earth. Jadi komunikasi ke bulan melalui ini, nah itu ada. Termasuk ada komunikasi STS. Dulu kita lihat ada Challenger atau stasiun luar angkasa segala macam itu amatir radio ikut. Jadi eksperimen dari seluruh dunia dia bisa ikut. Jadi kita sebenarnya sekarang kalau kita sebagai amatir radio, kita masih bisa komunikasi ke ISS. Ada ISS itu Pak? ISS itu Pak? ISS itu International Space Station. Jadi yang kan ada yang di atas itu yang kerjasama. Awalnya itu punyanya Rusia, terus kemudian NASA dan segala macam itu ikut. Nah itu amatir radio masih bisa ikut. Nah termasuk ternyata kenapa waktu itu ada senior saya dulu Pak Ruby Subianto, terus kemudian ada nanti almarhum Pak Chandra itu ya, Mas Chandra itu. Jadi amatir radio yang kemudian dihubungi oleh teman-teman yang sedang sekolah di luar seperti Pak Ono. Nah, Pak Ono Purbo itu juga amatir radio. Nah, waktu itu beliau sedang di Kanada. Nah, waktu itu di luar itu sedang berkembang yang namanya internet. Gitu. Di luar. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa, Pak? Itu sebenarnya ya sejak tahun 87 akhir, 90 akhir, jadi nggak terlalu lama.
Jadi 90 akhir, nah terus kemudian 90 akhir, 80 akhir, nah 90-an itu mereka ini apa namanya mulai ini karena anak-anak Indonesia yang di luar negeri juga masa kok orang Indonesia nggak ada begini. Nah terus kemudian walaupun waktu itu sudah ada yang namanya UCP.net gitu ya. Jadi ya jaringan antar perguruan tinggi yang pakai dial up itu UCP namanya. Kalau pakai modem. Waktu itu bayarnya mahal sekali gitu. Nah waktu itu kita juga sudah ada yang itu melalui yang BPT maupun melalui UI, gateway-nya Universitas Indonesia. Bahkan ITB waktu itu gateway-nya ke Universitas Indonesia. Gitu. Oke. Nah, tapi hanya yang menggunakan 1-2 orang. Pak, pengertian gateway itu apa, Pak? Maksudnya gateway-nya di UI Indonesia itu Nah, jadi gini, jadi kan kita misal dari UI yang terhubung langsung ke internet. Ada list line. Oh. Ya, sekarang kalau kita bicara kalau misal kata langganan. Gitu. Langganan. Pada zaman tahun 90 itu kan suatu hal yang ya saya juga nggak ngerti itu. Nah, komputer juga jarang Pak tahun itu Pak ya? Atau sudah banyak Pak komputernya? Komputer sudah banyak komputer. Hanya stand alone semua kan. Kita nggak punya jaringan. Nggak ada jaringan waktu itu. Kalaupun ada itu kemudian ada di tempat. Nah itu yang saya adu di PAU Mikro, Pusat Antar Universitas Bidang Mikroelektronik itu ya. Waktu itu yang memang proyeknya Bank Dunia. Nah terus kemudian waktu itu menggunakan dial up karena dial up dari Bandung ke Jakarta itu kan mahal. Waktu itu interlokal lah kalau orang bilang. Dial up itu telepon ya Pak? Dial up itu telepon lokal, telepon rumah ya. Telepon rumah. Kalau kita dulu ingat tahun-tahun misal katakanlah dulu ada wartel gitu. Kalau kita misal dari Surabaya ke Jakarta gitu kan kadang-kadang kalau mau jam sibuk ini kan mahal. Biasanya kita cari yang murah apa jam-jam 11 malam sampai jam subuh gitu kan biasanya dapat diskon berapa 50%, 40% gitu. Nah, itu kalau kita bicara mungkin hanya begini mungkin hitungannya kan waktu itu pulsanya per menit. Makin jauh jarak makin mahal. Oh, yang mahal interlokal. Nah, waktu itu internet seperti itu. Kedua, akhirnya kan karena mahal ini terus kemudian ya senior-senior itu mencari cara. Nah, kemudian terus kemudian ada beberapa yang senior di luar itu ya teman-teman senior ITB yang sedang di luar itu kemudian kita gimana kalau kita coba pakai amatir radio karena ternyata amatir radio juga sudah ada yang menggunakan yang namanya paket radio tadi gitu. Nah, paket radio itu yang sekarang sebenarnya kita gunakan menjadi yang dari GSM terus kemudian kita bisa internet segala macam itu sebenarnya dasarnya dari paket radio itu. Paket radio itu berarti dari dial up dipindah ke yang tadi amatir radio tadi Pak ya? Ya, ke radio. Ya. Nah, kita menggunakan supaya lebih murah maksudnya supaya nggak bayar lagi gitu Pak. Sebenarnya waktu itu bukan hanya mahasiswa, dosen-dosennya waktu itu juga sama aja kan. Kalau kita dial up mahal kan. Jadi nggak punya dosen-dosennya gitu. Ya artinya bisa ada anggaran, tapi kan akhirnya kalau hanya digunakan 1-2 orang kan jadi mahal sekali. Pak, zaman dulu kalau mau buka internet tuh mau buka apa Pak? Di sana ya nggak ada Facebook, ya nggak ada Google. Zaman dulu tuh bukanya apa Pak waktu itu dulu? Jadi waktu itu kadang-kadang downloadnya itu belum ada web, tapi semacam ada namanya Gopher. Jadi Gopher itu seperti sekarang search engine-nya itu. Atau kemudian ada yang namanya FTP. Nah, ya sebenarnya yang utama waktu itu email. Email ya. Berarti dipakai untuk email Pak ya waktu itu ya pertama kali. Jadi email. Jadi waktu pertama kali itu sebenarnya karena senior-senior saya itu sebenarnya juga connect ke internet itu kan untuk komunikasi awalnya. Awalnya untuk komunikasi ya, bukan untuk sosial media belum ada waktu itu soalnya kan belum sampai ke sana. Iya. Jadi kemudian mulailah kemudian dia menggunakan dial up email. Nah, tapi kalau email itu hanya 1-2 orang kan. Nah, akhirnya terus kita berpikir waktu itu teman-teman senior-senior di luar itu Pak Ono termasuk itu gimana caranya? Ya bukan hanya 1-2 orang tapi banyak orang. Gitu. Nah, untuk banyak orang kan harus murah. Nah, pada saat itu misal katakanlah biaya list line, dial up segala macam itu masih sangat mahal. Udahlah kita pun katakanlah semacam ITB, kalaupun ada yang kaya-kaya pun juga nggak akan bisa bayar, nggak akan kuat lah. Misal katakanlah kita misal istilahnya begini atau analoginya. Jadi kalau kita pakai sekarang pulsa itu ya misal kuota. Nah, kita misal berapa? 50.000 dapat 110 giga misal gitu ya. Nah, tapi coba dengan 50.000 tapi tidak menggunakan kuota. Itu ibaratnya seperti begitu. Iya. Mungkin hanya nggak sampai setengah hari, mungkin 5-6 jam udah habis itu 50.000. Iya. Ibaratnya seperti begitu, kan nggak mungkin gitu.
Nah, sehingga dicari alternatif. Nah, salah satu waktu itu alternatifnya menggunakan paket radio karena waktu itu ada tahun-tahun 92 93 itu 8, jadi 8 sendiri itu jadi waktu itu ada gateway yang di BPPT. 8 apa 8, Pak? 8 Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. 8. Oh, itu bukan di ITB ya, Pak ya, di LIPI. 8 itu kebetulan ada banyak, tapi kebetulan yang waktu itu kita dengar itu yang ada di Bogor, Ranca Bungur. Bogor ya. Ya. Nah, terus kemudian dari Ranca Bungur tadi itu mereka pakai radio, mencoba untuk menggunakan paket radio ke mana namanya, ke BPPT, jadi pasang antena begitu dari Bogor ke Jakarta. Nah, itu yang pasang waktu itu senior saya itu gitu, yang mengerti. Nah, terus kemudian pada saat dia datang cari mana siapa yang anak-anak bisa bantu ini gitu. Nah, terjaringlah salah satunya saya gitu. Nah, kita bangun gateway. Jadi gateway itu dari ITB waktu itu ke Bogor sebagai relay. Relaynya di Bogor. Tersambung. Tapi yang set up semua waktu itu adalah senior saya itu, Pak Suryono namanya itu ya. Nah, itu juga bukan jadi itu waktu dia mengenalkan yang namanya paket radio, ada sudah waktu itu sudah open source, pakai NOS namanya, Network Operating System, pakai apa namanya, pakai PCXT waktu itu. Cuma 8 kilo byte ininya. Nah, apa namanya, memorinya gitu. Nah, terus kemudian dia pakai modem tadi itu dimasukkan ke radio, dimodulasikan ke TXRX. Nah, terus dikirim ke mana tadi, ke 8. Nah, udah bisa. Nah, sejak mulai itu mulai tersambung dengan paket. Itu dari 8 ke UI, Pak ya? Dari 8 ke BPT. Ke BPPT. BPPT-nya di kantor di mana, Pak? Jakarta atau Bandung? Jakarta. Yang di Jakarta. Ini, yang di gedung apa, Tamrin ini, yang Tamrin, ya. Gedung Berin sekarang itu loh. Nah, dari situ baru kemudian BPPT punya server yang cukup bagus, terus kemudian punya list line yang kemudian dibagi, ya kita gunakan. Nah, awalnya seperti itu. Nah, terus ya berikutnya udah pada saat mulai Pak Ono datang, ya udah mulai kita banyak belajar soal apa ini internet, apa ini ya. Karena selama mungkin waktu itu tidak ada dokumentasi, tidak ada pengetahuan apa ini sebenarnya networking apa ya, kita juga bukan seperti memang kayak orang ya benar-benar asli seperti orang bego gitu, nggak ngerti apa ini apa gitu kan, menebak-nebak kan, ini binatang apa, ini kenapa bisa begini, ini kenapa begini gitu ya, itu. Nah, sampai kemudian waktu Pak Ono datang mulai tahun 94 mulai agak apa namanya, agak pengetahuan tadi itu disebar. Sama lah seperti kayak sekarang Pak Ono ya sama seperti 20 tahun lalu itu, jadi ya semua disketnya waktu itu nih baca semua, waktu itu baca gantian kita mabuk baca sekian banyak, tapi mulai. Nah, sebenarnya cerita nah dia terus berkembang terus karena ternyata ya waktu itu di dunia juga masih belum banyak gitu. Terus ITB mulainya kapan, Pak? Maksudnya mulai ada internet di ITB itu semenjak itu, Pak ya berarti? Ya, jadi sejak itu kemudian kita mulai pasang jaringan sendiri. Ya pakai kabel sendiri, ya tarik kabel aja sendiri, karena waktu itu juga rektorat kan juga belum tahu ini apa sih ini. Ya kan pakai list line ke UI atau ganti yang tadi pakai yang sama kayak BPPT sama 8? Nah, jadi gini, tahun 95 kita diberi seperti kayak list line ke namanya ke BPPT atau ke BPPT apa ke UI ya, ke BPPT melalui Telkom gitu ya, diberi gratis oleh Telkom untuk coba RISTI itu. Nah, ya tapi menggunakan waktu itu semacam kayak dial up gitu. Ya udah akhirnya karena Telkom yang punya uang dan sebagainya, ya itu seolah-olah kayak gratis untuk percobaan untuk ini. Nah, waktu itu kita sambungin itu pertama kali itu pakai modem US, semacam kayak US Robotik itu. Walaupun itu 28,8 itu. Kadang-kadang connect-nya bukan 28,8, 14,4 kbps. Kilobit per second. Nah, 14,4 kilobit per second tadi itu di share separuh kampus ITB. Nah, kebayangkan coba. Email, karena waktu itu ada email, ada news. News itu seperti kayak forum diskusinya gitu lah. Wah, itu gila, itu ya mulai disetting, termasuk mulai setting IRC segala macam gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya.
Awalnya Oke. macam begitu, nah Awal itu. berkembang terus. Gitu. Artinya kampus pertama kali yang menggunakan internet itu ITB atau UI, Pak? Yang menggunakan, yang sudah pakai internet dosen-dosennya? Sebenarnya yang awalnya boleh dibilang ya UI. Karena memang waktu itu BPT, terus kemudian ada proyek yang PAU-nya UI yang sekarang jadi computer science itu. Itu yang mereka yang waktu itu dapat proyek dari Oke. ya. Nah, berkembang ya Pak Samik Ibrahim segala macam itu ininya itu kan. Nah, memang UI hanya memang waktu itu digunakan di CS ya, computer science, atau di computer science-nya ilmu komputer, dari PAU ilmu komputer. Oke. Ya, Pak. Pak, kita langsung masuk ke COVID, Pak. Ke COVID. Memang COVID-nya tentang COVID, Pak. Pak, ini kan yang berperan melawan COVID ini tidak hanya kedokteran, tidak hanya fakultas kesehatan, tidak hanya fakultas keperawatan dan kebidanan. Tapi kan semua bidang kan berperan gitu loh. Jangan sampai yang misalnya yang sipil, yang teknik sipil kalau bisa bangun rumah sakitnya lebih cepat atau mendesain ruangannya supaya tekanan udaranya lebih rendah sehingga virusnya nggak nyebar kemana-mana. Atau kalau misalnya kalau jurusan elektro atau IT gitu membuat aplikasi, kalau elektro membuat robot, kalau IT membuat aplikasi-aplikasi. Nah, terkait IT, Pak, ini di luar negeri itu kalau saya dapat cerita-cerita itu katanya setiap penduduknya atau mahasiswa atau apa gitu dapat aplikasi tertentu untuk untuk terkoneksi ke pemerintah, sehingga pemerintah itu mendapat data yang valid untuk melakukan kebijakan. Nah, kalau saya lihat di Indonesia itu kan baru radar, titik lokasi saja. Ya sama di situ ada data umur, data apa. Nah, apakah itu cukup? Apa kurang, Pak? Ya, menurut jenengan apakah ya gimana? Kebetulan saya itu ngikutin COVID itu sejak 20 Januari plus minus. 20 Januari. Lama sudah pertama padahal belum masuk Indonesia Pak 20 Januari, Pak. Masih di Wuhan itu. Belum, betul. Belum. Karena waktu itu ya karena kita melihat ini kok ada sesuatu yang mungkin menarik. Gitu. Artinya mungkin menarik itu dalam arti ini kok ada yang aneh gitu. Dan aneh itu begini. Sebenarnya kan ya perlunya kita lihat sejarah. Ternyata tahun 2002 itu kan ada SARS. Ada SARS ya. Nah, SARS itu kan sekitar mulainya dari Guangzhou juga. Terus tapi yang kena dampak itu adalah Hong Kong, Taiwan gitu. Taiwan, iya Taiwan. Yang mereka terdampak itu. Itu kebetulan itu satu. Kedua, yang kemudian saya pernah kami kan punya ada waktu itu ya teman-teman yang di Taiwan itu ya, terutama Akademia Sinica. Nah, Sinica itu pernah kami istilahnya berkunjung atau jalan-jalan. Ya sebenarnya waktu itu bukan untuk urusan itu, tapi kemudian mereka tunjukkan mereka itu punya yang namanya DNA plate, DNA sequencer, 2 juta plate. 2 juta. Apa itu, Pak? DNA sequencer itu, Pak? Nah, yang sebenarnya sekarang orang PCR segala macam itu kan untuk Nah, tapi ini jadi begini, menurut cerita yang Akademia Sinica itu yang salah satu yang menemukan SARS pertama kali. Karena dia menemukan itu apa? Mendeteksi duluan atau menciptakan? Bukan, jadi menemukan dalam arti virusnya ini seperti apa SARS ini. Iya. Jadi kan artinya tapi bukan dia yang buat kan, Pak? Artinya ada virus SARS terus dia tahu ciri-cirinya apa gitu ya? Iya. Kemudian namanya begitu ada peristiwa besar, biasanya kan saintis itu ya pasti akan tertarik dan ya karena mereka panggil kan tentang keilmuan ininya. Nah, itu salah satu Taiwan itu. Nah, Taiwan itu yang kemudian juga karena mereka terdampak. Nah, tapi mereka juga yang pelan-pelan akhirnya menemukan SARS itu seperti apa. Nah, SARS itu selesai di 2004 atau 2005 gitu, udah nggak ada cerita lagi gitu. Nah, makanya waktu kemarin Wuhan muncul, tapi dalam munculnya itu kan dibilang sebagai corona. Tapi corona. Awalnya novel corona. Jadi sebenarnya virus corona itu kan sudah lama ditemukan sejak tahun 37. Jadi sudah biasa gitu. Nah, cuma makanya oleh Wuhan ini ada virus kalau diidentifikasi yang ini mungkin macam yang namanya corona, tapi yang corona yang berbeda sama sekali dari corona, makanya dia kasih namanya novel. Nah, kalau nggak salah itu awal-awal Januari, tapi kemudian di akhir-akhir Januari tanggal 20, 23 itu WHO udah mulai mensupervisi segala macam. Nah, sehingga akhirnya itu yang kemudian menjadi menarik gitu. Karena terus kemudian tiba-tiba ya kan kita lihat waktu itu berita
Wuhan di lockdown, terus kemudian yang bukan sekedar di lockdown, mereka membangun rumah sakit yang membangun rumah sakit dalam waktu seminggu itu kan, nol sampai membangun rumah sakit khusus itu ada kita plus minus seminggu kalau nggak salah gitu. Nah itu kan semua orang share, wah bagaimana kecepatan mereka mengantisipasi ini. Nah itu juga makin menjadi menarik perhatian saya. Berarti kecepatan mengantisipasi itu berarti menarik Pak ya, artinya ada apa nih gitu maksudnya Pak? Iya betul. Jadi ini juga itu sebenarnya kan kalau waktu itu saya melihat berita dan kok jadi ada terus kita cari di internet kan, kita cari berita itu apa yang terjadi. Nah kemudian juga, nah inilah gunanya internet, sharing, power of sharing. Ternyata ada beberapa dokter yang kemudian juga tertarik karena yang namanya dokter biasanya di dokter waktu itu kebetulan ada dokter di Inggris sampai sekarang gitu yang dia tetap memberikan report menjelaskan apa itu ya dari laporan dokter-dokter ini gitu. Terus kemudian dia jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, sekitar kalau nggak salah sekitar tanggal 20 plus minus 20-an itu kemudian mulai WHO mulai campur tangan dan sebagainya sehingga nama virusnya bukan yang awalnya dari corona kemudian menjadi COVID kan, corona virus disease. Nah, 19 karena mereka mengetahuinya kan terjadi di akhir Desember 2019 di Wuhan itu. Nah terus kemudian kalau nggak salah di awal Februari mereka rubah lagi menjadi yang namanya SARS-2. Saya lupa itu awal Februari atau pertengahan. Mereka itu siapa? Yang merubah itu siapa? Mereka itu WHO. Oke. Nah di WHO itu kan kita bisa lihat daily report. Ada itu nanti kalau boleh share ini ya. Daily reportnya itu ada. Jadi nah itu berdasarkan ininya juga apa namanya dari informasinya dari Cina. Nah itu waktu itu saya menjadi lebih tertarik karena apa? Karena tiba-tiba Singapura juga kemudian respon kan. Singapura kan juga mulai respon. Nah Singapura respon dan ternyata sudah mulai ada yang kena tanda kutip gitu walaupun mereka nggak lockdown. Nah kemudian mulai di awal Februari rame. Terus kemudian mulai di pertengahan minggu Februari mulai juga berkembang satu dan lain hal, makin lama makin besar akhirnya sampai kemudian ya sekarang ini gitu. Nah balik lagi sebenarnya dari apa yang saya mau ceritakan bahwa kita perlu tahu historicalnya tadi. Nah bahkan sebenarnya saya itu lupa tanggal berapa ya, mungkin pertengahan awal Maret itu sudah ada juga yang membuat aplikasi. Orang Indonesia. Gimana Pak? Orang Indonesia? Oke, orang Indonesia ya. Ini jadi dia itu membuat aplikasi tentang sebenarnya ngikutin apa yang terjadi di Singapura. Oke. Jadi misal katakanlah kan sudah mulai di lockdown sana kan atau jadi aplikasinya itu begini untuk individu. Apakah Anda sakit? Apakah Anda misal katakanlah panas Anda berapa? Itu kan ada pertanyaan yang sebenarnya sama yang dilakukan oleh Wuhan dan yang katakanlah Wuhan. Wuhan tadi itu kemudian diadopsi oleh Singapura. Nah, rupanya ada orang Indonesia yang mungkin membuat segala macam. Saya hanya dapat linknya aja. Saya nanti dapat pertama kali itu kapan. Tapi rupanya itu nggak direspon. Itu yang hal-hal semacam itu. Ya. Karena yang buat perorangan Pak ya. Misalnya bukan seorang pejabat atau bukan dia nggak ngomong ke sebuah instansi yang berkompeten menangani Pak ya. Betul, tapi artinya begini, kalau kita ngikutin perkembangan, sebenarnya ada banyak orang Indonesia itu juga yang sudah melihat juga hal yang sama seperti saya melihat ini kayaknya ada yang menarik. Ya, seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, terus kemudian ya aplikasi itu berkembang terus itu akhirnya. Tapi basisnya adalah sebenarnya ini clinical, jadi public health-nya, klinis. Ya, jadi apa ciri-cirinya? Misal yang tahu saya itu misal begini, ada berapa ciri, ada 10 atau berapa ciri itu, tapi yang utama misal katakanlah dia harus diukur misal suhu, ya kan, terus kemudian dia nanti respiratorinya, terus kemudian detak, terus tekanan darah gitu kan. Nah itu kan ada beberapa itu kan. Nah apalagi kemudian setelah si Wuhan itu memberikan report resmi ke WHO, ada itu di webnya WHO ada.
Jadi lengkap. Jadi ciri-ciri orang yang meninggal ini seperti ini, yang selamat seperti ini, itu dia kasih report cukup bagus. Gitu. Dari sisi klinis. Misal yang saya ingat itu adalah yang meninggal yang di Wuhan yang banyak, dalam arti yang distribusi normal. Yang pertama itu dia tulis yang umur 60 tahun, rata-rata umur 60 ke atas. Kedua yang punya masalah dengan paru-paru. Ya, ketiga punya hipertensi. Diabetes. Diabetes type 2 kalau nggak salah. Yang dia tidak bisa menerima insulinnya dia sendiri kalau nggak salah itu. Itu ya. Ketiga yang hipertensi. Jadi itu sebenarnya mereka sudah menjelaskan seperti itu. Makanya begitu dilihat semacam itu laporan dari Wuhan itu, makanya yang tadinya setahu saya yang awalnya itu COVID-19 menjadi SARS-2 COVID. SARS-2, gitu berubah. Karena apa yang namanya severe acute respiratory. Jadi, ini pengetahuan ini saya dapat dari yang dokter itu yang tadi di Inggris itu yang dia menjelaskan ternyata virusnya ini menghalangi yang namanya oksigen masuk ke darah dan menghalangi karbon dioksida masuk ke paru-paru. Masuk paru-paru. Kita bisa bayangin kan? Coba misal katakanlah kita ditutup begini aja, udah gitu. Mati. Kita tinggal berapa lama kita akan bertahan gitu kan? Iya. Nah, ini tapi di dalam, di paru-paru dan menyebar. Nah, makanya dia membentuk lapisan yang tipis tadi itu. Nah, yang di Wuhan yang banyak selamat itu juga begitu dia terinfeksi tadi, itu tadi apa, makanya kenapa kemudian dilakukan kayak model swab test, diambil kayak apanya di ini karena biasanya yang mulai dia ada serik tenggorokan atau mungkin ini gitu. Nah, itu mulai. Nah, biasanya yang di Wuhan itu begitu dia, setahu saya begitu dia ketahuan seperti itu, yang kemudian dirawat dan ventilator, karena mereka langsung dengan instrumen tadi dia bisa tahu bahwa orang ini sulit bernafas. Ada saya lupa berapa menit per yang harusnya kayak nafas biasa begitu, tapi nafas ya itu kan cepat, itu cepat sekali nih. Nah, itu mereka punya istilahnya rekam medis yang kemudian mereka punya satu instrumen gitu ya, bahwa kalau ini lebih dari sekian ini berarti bermasalah. Gitu. Makanya terus kemudian ada yang mereka ya begitu yang sudah bermasalah tadi ya diberi ventilator, tapi kemudian ada juga yang hanya respirator yang diberi oksigen supaya lebih. Nah, itulah yang saya melihat gunanya mereka dibuatkan rumah sakit khusus tadi karena langsung treatmentnya harus gitu. Nah, itu sebenarnya jadi pertama, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dari luar, sehingga dari situ sebenarnya kita sudah mulai bisa mengantisipasi. Nah, makanya terus kemudian ada teori penyebaran itu yang penyebarannya itu istilahnya kan gini. Jadi dari Wuhan terus kemana? Nah, itu untuk kemananya? Nah, itu yang melakukan itu namanya GISAID kalau tidak salah, Global Influence punyanya Amerika lah, GISAID. Masih penyebarannya ini? Iya, jadi gini, untuk melihat penyebaran memang ada influence. Jadi Amerika itu juga punya pusat gitu ya untuk dan termasuk ya mungkin WHO pakai fasilitas itu juga saya nggak tahu. Tapi WHO juga mereferensi itu GISAID itu. Jadi dia punya semua database tentang flu, tentang influenza, tentang macam-macam itu yang dia punya fasilitas untuk sequencing segala macam. Nah, itulah gunanya sebenarnya kayak open data. Nah, itu kemudian sebenarnya Indonesia itu saya melihat di 5 Maret, 6 Maret itu sudah memasukkan sampel ke sana. Nah, saya nggak tahu kok saya tadi baru lihat lembaga Eijkman hari ini atau kemarin merilis bahwa penyebaran itu yang di Indonesia ini berbeda ininya itu apa strain-nya. Tapi itu juga tidak mengherankan karena sejak awal sebenarnya strain-nya dari yang corona ini atau SARS ini itu ya itu ada 5 atau 6 RNA yang berbeda gitu. Nah, iya, katanya virusnya yang di Indonesia ini berbeda dengan virus yang di Wuhan, Pak. Benar nggak itu? Jenis virusnya? Nah, itu makanya kan kita tunggu aja reportnya. Bisa jadi benar. Nah, tapi sebenarnya nanti akan ke-trace apakah ini baru ataukah karena dari strain tertentu gitu kan. Nah, itu ya sebenarnya memang saya melihatnya pada saat ada kejadian luar biasa seperti ini, itu semua jurnal, semua fasilitas di dunia itu membuka aksesnya. Makanya kan kita tiba-tiba Springer bisa terus sebuah ya kan kita lihat itu
Nah, jurnal Iya. yang tadinya yang tadinya tertutup atau aduh kalau bayar satu tuition fee-nya bisa 10.000, Iya, iya. $20 per tahun, tiba-tiba digratisin gitu kan. Iya, iya, iya. Karena untuk kemanusiaan. Nah, Kemanusiaan. itu karena apa? Pada saat ada pandemi seperti begini kan menjadi semua pengetahuan harus di-sharing ke semua orang. Supaya apa? Supaya paling tidak kalau saya melihat satu dan lain hal bisa saling kerjasama gitu. Nah, misal sejak awal juga saya melihat waduh kita waktu itu agak telat satu. Kedua, yang waktu itu saya worry, saya bilang sama teman-teman di Jakarta itu, kita itu nggak punya PCR, PCR-nya kena dihitung jari pasti. Gitu. Kalau pakai yang swab test itu, yang kayak ya swine flu di lab itu yang rapid test orang bilang itu ya. Rapid test. Itu bisa, tapi tingkat ketelitiannya itu ada yang 30-40% gitu. Nah, jadi yang saya bilang waktu itu teman-teman itu mau nggak mau PCR karena best praktisnya di seluruh dunia Pak itu udah PCR. Bahkan Inggris yang waktu itu mulai kena, dia juga nggak punya PCR. Apa yang terjadi? Dia juga nggak punya banyak itu. Apa yang dia terjadi? Inggris itu Kementerian Pertahanannya dia telepon seluruh universitas, siapa yang punya PCR, kumpulin di sini. Kami akan tes semua orang. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Inggris. Gitu. Akhirnya walaupun dia fatality rate-nya kan masih tinggi nih, melebihi Italia sekarang sudah. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa belajar dari banyak hal. Nah, itu gunanya ada internet, ada IT segala macam, terus ada info. Seharusnya dengan ada IT, ada internet itu kita bisa banyak membantu. Misal katakanlah. Nah, itu gimana Pak? Itu sebenarnya untuk informasinya lebih tepat gitu. Oh, jadi internet itu untuk menginformasikan yang lebih tepat gitu, informasi yang lebih valid gitu Pak ya? Ya, itu sebenarnya untuk Korea kita bisa membandingkan kan. Taiwan itu seperti apa? South Korea itu seperti apa berhasilnya? Terus kemudian Vietnam itu seperti apa? Jadi tidak terjadi simpang siur. Itu dukungan IT berarti Pak? Mereka didukung IT gara-gara itu? Artinya ada peran IT di situ? Atau hanya kesehatan saja? Kesehatan. Pasti IT itu mau nggak mau. Sekarang tools. Seperti kayak kita nggak pakai komputer nggak mungkin kan? Iya. Kita mau melawan apa nggak pakai komputer kan nggak mungkin. Nah, tapi komputer kan fungsinya macam-macam. Ada yang untuk network, ada yang untuk grafik processing, ada yang tadi untuk DNA sequencing, untuk database tadi untuk mencocokkan database, kemudian teknologi AI-nya misal, kecenderungannya. Iya, benar. Kayak orang Singapura bikin grafik seperti begitu kan. Nah, baru tadi malam saya agak tercengang-cengang, bukan tercengang dalam arti, aduh kok tambah goblok lagi gitu. Ternyata goblok karena begini, MIT baru ngerilis lagi satu model, dan itu bagus sekali modelnya. Dan kita bisa mainkan variabelnya. Nah, tapi yang bukan jadi masalah, yang jadi saya menjadi merasa goblok lagi itu karena dia bikin program baru. Ada bahasa program namanya Julia. Saya baru dengar Julia. Itu seperti C tapi jadi interpreter, jadi jauh lebih bagus daripada Python dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan mau nggak mau kita, waduh ini kalau untuk modeling segala macam kita itu perlu dipelajari begitu dengan memasukkan variabel semacam itu. Ya sebenarnya kayak di Jupyter Notebook gitu ya, misalnya Jupyter. Nah, itu kan sama itu Python bisa macam-macam segala macam visualisasinya segala macam terus ngambil variabel. Itu kan takes time untuk kita. Atau kalau kita takes time. Ya di MATLAB atau misal kayak di Wolfram matematika itu kan bahasanya beda tapi kan mengarah ke sana semua gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk membantu lebih precise. Berapa sih fatality rate-mu? Berapa sih kemudian yang kena orang sekian? Berapa sih yang kena ini? Berapa sih yang kena ini? Nah, sehingga kita bisa melihat, bahkan itu sebenarnya dengan grafik itu, per daerah, itu bisa melihat misal jumlah orangnya berapa, jumlah pasiennya berapa, jumlah ininya berapa, fasilitasnya berapa, terus fatality rate-nya berapa, ininya berapa. Jadi variabel itu ada 10 atau 15 dimasukkan sehingga dia bisa melihat grafiknya. Dia akan melandai begini atau dia masih akan begini, masih akan kayak logaritmik. Nah, itu kan juga IT. Tools untuk mengambil keputusan. Gitu. Berarti problemnya IT itu dari yang akses Pak ya, yang input data Pak ya, bukan yang memberikan. Menurut Pak Basuki, kira-kira problem IT sekarang ini pemerintah nggak punya data itu apakah dari yang servernya, dari yang penyedia layanan, atau dari yang memberikan yang masyarakat yang input data, Pak? Menurut Pak Basuki gimana itu? Saya begini ya, jadi saya melihat gini. Nah, dokter, makanya saya pelajari pertama itu dokter.
ya kan, dokter tadi seperti apa sih yang di klinis, yang klinikal, karena klinik itu kan yang pertama kali menangani. Pertama kali tadi. Iya kan? Oh, tadi kayak dia biasanya misal dengan oksigen, misal katakanlah saturated oksigennya di sini, misalnya ada alat itu yang finger trip itu yang untuk kadang-kadang kan kalau kita lihat ada orang sakit kalau kita mengunjungi kan dikasih kayak sensor untuk sensor oksigen, ya kan? Nah, ternyata yang orang yang kena SARS ini menurut semua ya dari Wuhan terus kemudian di Amerika juga kalau diukur itu oksigen saturatednya itu adalah kurang dari 93%. Kalau orang normal ini 98-99% di sini. Oke. Misal kalau ya saya juga belajar dari mereka itu. Nah, itu kan katakan kalau kita ini kan kalau kelihatan kita masih merah gitu nggak apa-apa, berarti banyak. Itu ada yang kemudian kalau kita tekan itu nggak merah dan segala macam. Nah, itu ada sensornya. Nah, itu menunjukkan satu angka. Nah, biasanya orang yang kemudian kena SARS yang mengalami ya orang bilang sesak nafas itu, ya kan sesak nafas orang bilang itu sulit untuk bernafas ya, itu segala macam. Karena apa? Waktu dia narik gini karbon dioksidannya itu ditahan sama si lapisan virus ini gitu loh. Iya. Cairan ini gitu loh. Yang virus itu menghasilkan cairan yang menahan ini gitu. Nah, ini pada saat diukur itu kurang dari 93%. Nah, itu yang mengeluarkan kriteria batasan-batasan itu kan dari kedokteran. Nah, baru kemudian setelah ada batasan tadi, misal katakanlah kita mau pakai elektro, misal katakanlah kita pakai sensor, pakai model kayak macam kayak prosesor, microcontroller, model kayak Arduino segala macam program untuk melihat apa namanya ini tadi berapa sih ininya detaknya berapa, ininya berapa. Nah, itu yang sebenarnya kalau mama itu sudah keluar angka-angka itu, nah itu kan baru mulai bisa istilahnya mau diinput ke IT, di agregat. Ya. Artinya berarti ini ya apa klinisnya itu belum menganalisis perbedaan antara tadi Pak ya yang dikatakan. Mungkin saya melihatnya begitu. Jadi gini, jadi misal ini orang maaf ini yang meninggal ini karena apa? Yang sembuhnya karena apa? Nah, harusnya Tuhan itu memberikan report yang lengkap pada WHO. Jadi yang sembuh misal banyak kan virusnya baru masuk sini sudah kita tangani akhirnya sembuh. Bisa jadi yang di Wisma Atlet kan udah mulai banyak yang sembuh. Nah, itu harusnya juga ada apa yang neliti. Ada yang neliti, ada yang sembuh. Ini sembuh itu kenapa? Ya kan? Nah, istilahnya kan orang bilang medical record. Ya kan? Data namanya. Nah, sehingga kalau dulu kan pakai kertas nyatat begini-begini kan ada kalau mama kadang-kadang kan rawat atau apa tiap jam itu kan melakukan checking. Nah, sekarang kan dengan alat ukur misal kayak alat ukur itu yang sudah tanda kutip computerized dengan microcontroller segala macam yang kemudian bisa merekord berapa sih apa namanya tekanan darahnya, berapa yang namanya apa detak nadinya, detak jantungnya, berapa sih oksigen saturatednya. Ya kan? Nah, itu yang kemudian masuk dari alat-alat itu kemudian diekstrak dan kemudian harus itu kan data. Itu. Data itu harus disortir untuk menjadi informasi. Iya, Pak, itu bukannya tanggung jawabnya bidang lain, Pak? Misalnya statistik atau bidang apa ya, yang penganalisis, sistem analisis. Dokter pun itu sampai titik tertentu itu kan juga dia yang mengerti kan, memberikan. Dia mengerti ya. Dia yang mengerti kan. Oh, ini yang harus diawasi, ini yang harus dikontrol. Ya kan sama lah kalau kita di orang IT misal internet segala macam berapa bandwidth-nya gitu kan begitu bandwidth kenapa kok putus-putus wah ini begitu kita lihat wah mentok bandwidth-nya wah ini kurang ini itu atau misal kok tiba-tiba hilang wah kuotanya habis gitu kan misal nah ada measurement ada alat ada ukuran tertentu yang harus diterapkan nah itu yang mengetahui itu dokter. Nah, orang yang lain-lain ini kayak kita orang elektro atau siapapun itu tadi orang sipil orang itu kan ngikutin standarnya harus seperti ini kayak tadi misal katakan yang untuk ruang sterilisasi yang minus negatif itu itu kan yang harus bisa menetapkan kira-kira seperti ini virusnya mati segala macam itu kan orang klinis. Kita kan cuma ya yang namanya alat istilahnya saya mau bikin pakai padu atau pakai mur, pakai skru. Kan kita harus tahu yang dihadapi apa. Kita misalnya tembok,
tembok beton, ya nggak bisa Ya, betul. dipaku, ya dipaku apapun ya nggak akan kuat, itu harus pakai Iya, iya. bor yang khusus gitu kan, yang Nah, nah semacam itu. Gitu loh. artinya ke depan tuh harusnya rumah sakit itu ini ya Pak, rumah sakit itu harusnya ada orang IT yang meneliti rekam medis atau apa kayak kan dia punya data banyak Pak, data medical record banyak. Iya, Harusnya ada orang yang penganalisis data, orang IT yang menganalisis data itu supaya nanti jadi apa betul. pengetahuan jadi iya. Betul. Jadi gini, saya kan mama, nah, teman-teman kan ada yang misal katakanlah kita mengembangkan yang namanya NREN, ya, National Research Education Network tadi, terus kemudian Hmm. IDREN, misalnya ITS itu Pak Avandi ininya ya. Andi. Nah, itu salah satunya kan yang sangat menarik itu yang banyak menggunakan itu salah satunya itu yang secara masif itu dokter-dokter telemedicine. Iya, 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 saya dokter-dokter ya Ya kan? benar-benar. Nah, Iya, iya. sebenarnya justru itulah peran serta itu kan kerjasama itu pentingnya kan di sana. Gitu. Di sana. Jadi misal kayak contohnya gini, ada pernah suatu saat saya ada dari ya kebetulan ada urusan ya di sini dengan RSHS ya, ada kedokteran nuklir karena memang pusat kedokteran nuklirnya itu ada di Bandung di RSHS ini. Nah terus kemudian mereka ada dapat bantuan dari dari proyek itu dari Korea, terus kemudian tentang saya nggak tahu kedokteran nuklirnya seperti apa. Nah tapi mereka butuh network. Gitu. Nah oke, satu. Makanya itu saya diundang untuk urusan network gitu aja gitu. Jadi saya jadi ikut-ikut juga kadang-kadang gini. Nah, walaupun awalnya mereka untuk video conference. Makanya Zoom ini kalau orang-orang kedokteran itu yang telemedicine itu udah hafal. Iya. Ini dulu yang pakai pertama orang kedokteran nih. Kalau misalnya Zoom ini pertama kali terkenal orang kedokteran. Iya, iya. Iya, karena kedokteran. Ya, karena itu satu gitu. Karena itu satu. Nah, itu Zoom ini kan waktu itu basisnya di network gitu. Nah, terus kemudian yang menarik itu begini, ada dokter waktu itu dari Solo gitu ya, waktu ngobrol gitu, Bapak dari Solo Pak, iya saya sedang konsultasi ke sini, kemana namanya ke RSHS, ya kenapa? Ya itu yang data-data waktu itu ya kira-kira 2 tahun, setahun setengah yang lalu. Nah dia itu masih bawa harddisk 4 tera, Pak, bawa. Jadi tiap kali Bapak konsultasi itu bawa harddisk. Ya iya, Pak. Ini kalau bisa Pak dengan netbook ini, misal Bapak di mana namanya di Solo, Pak ini ada di mana namanya di RSHS. Tinggal share data aja Pak. Oke 4 tera bisa dihitung, mungkin semalaman transfer rate-nya gitu. Jadi nanti waktu pagi-pagi sama lihat, ini gini. Jadi Bapak nggak perlu. Nah itu kadang-kadang hal semacam itu. Iya. Namanya itu yang saya bilang, kita orang-orang engineer segala macam gini, kita bisa bantu mereka untuk ke arah sana. Mungkin takut ini Pak, kerahasiaan mungkin, takut kerahasiaan mungkin. Nah itu kan nanti bisa didefinisikan. Ya kan? Ya kan didefinisikan harus seperti apa, kan ada prosedurnya, ada protokolnya, dan itu di kedokteran pun misal untuk namanya DICOM segala macam itu kan ada protokol tertentu yang kemudian yang ya nanti ujung-ujungnya ada governance-nya, ya kan, mana data yang boleh transfer, mana yang tidak, kapan transfernya, nggak apa-apa itu, ya itu kan ketat biasanya, ya kita ikutin aja seperti itu gitu. Nah ketat itu kan artinya ketatnya itu bukan untuk apa-apa, karena untuk mereka menjaga kerahasiaan, menjaga mana. Nah itu yang, nah kedokteran yang paham satu, kedua, nah kita ini yang mensupport aja, butuhnya gini, kayak begini, ini bisa kayak begini. Ya, artinya ini kalau dalam urgensi itu ya pertama kali yang harus menentukan analisisnya itu adalah si orang klinis. Orang klinis memberitahu orang analisis data atau statistik data, terus orang IT-nya membantu membuatkan aplikasi supaya bisa diinputkan oleh semua orang gitu. Iya kan, artinya IT tools apapun, tools yang dipakai apapun, termasuk misal IT itu kan ujungnya satu, untuk mempermudah. Satu, kedua mempercepat. Mungkin kita bisa menganalisis tapi mungkin sebulan, 2 bulan. Tadi kayak Bapak itu tadi ada dokter yang di Solo itu, bawa harddisk 4 tera ke Bandung gitu. Nah, dia udah kehilangan waktu berapa banyak kan? Iya. Harus bawa, dia konsultasi, nanti dia pulang lagi gitu kan. Itu kalau mungkin ya saya nggak tahu satu periode. Nah, kalau mau tiap minggu dia punya pasien yang harus dikonsultasikan. Iya. Artinya kalau misalnya orang IT menciptakan big data, software untuk menganalisis, tapi kalau inputannya itu nggak ada atau patokan-patokannya nggak ada juga nggak bisa ya Pak. Patokan ilmu dokterannya nggak ada juga nggak bisa ya. Nggak bisa kan, nggak mungkin kita yang ngarang-ngarang kan. Iya benar. Jadi klinik kita karang-karang sendiri kan. Iya kacau, nggak boleh.
Jadi justru batasannya itu yang istilahnya ya dokter yang ini yang lebih mengerti. Nah, kita membantu gitu. Nah, nanti misal katakanlah kita gantian memberi, Pak, untuk bisa Bapak kompres data atau Bapak tidak ingin data itu terkompres misalnya, atau misal kayak kalau dia operasi itu dia harus full HD. Kalau dilihat full HD sudah harus full 30 Mbps minimum. Gitu. Nah, ya kalau mama ada 10 tempat aja kan udah 300 mega sendiri yang dipakai gitu kan. Iya. Ya, itu kalau mama 10 tempat lah. Kalau mama ada sekarang kemarin kalau cuma ada 300, wah habis itu bandwidth kan gitu kan. Nah, itu kalau operasi. Nah, itulah sebenarnya yang riset network segala macam itu kan kolaborasinya di sana. Di sana. Oke. Titik-titik semacam itu kan. Oke, kita bantu kayak gini. Untuk robotik misal. Oke, robotnya tadi itu harus misal dikendalikan dengan delay atau jitter sekian. Kalau mama jitternya itu jitter di network lebih besar daripada itu kan kita merintahkan apa dia baru 1 detik kemudian dia, wah itu kan susah untuk operasi, nggak bisa ya, itu. Nah, mungkin gitu kan, artinya kan butuh requirement gitu kan. Requirement. Mungkin delay-nya harus di bawah sekian, nggak boleh ada kompresi, HD-nya harus seperti begini, dia streaming-nya harus sekian. Nah itu yang bisa mendefinisikan kan kita, engineer. Gitu. Nah itu kemudian didiskusikan sama dokter, kalau seperti gini acceptable tidak? Gitu. Nah, makanya kenapa kalau di software segala macam ujungnya kan ada user acceptance test. Ya, UAT. Ya benar. Ya, kan, jadi kalau sudah bikin alat harus dites user ke usernya habis cocok atau enggak gitu. Iya, jangan kan bisa aja itu nanti itu maunya engineer-nya kan bisa Pak bikin kayak begini ya kan bisa nggak ngerti gitu ya. Iya. Kayak bikin ventilator tuh perlu dites juga Pak. Jangan sampai kelebihan malah bikin meninggal orang gitu ya. Ya misal macam gitu. Artinya kan ventilator itu tadi misal, kita ada standarnya. Nah standarnya itu yang memverifikasi harus dari dokter. Iya, dokter. Ya, ini bisa nggak seperti begini? Ini cocok. Pak, kira-kira itu solusinya bagaimana Pak? Apakah dokter-dokter yang pintar-pintar itu harusnya jangan praktek? Artinya dokter-dokter yang sudah tahu ilmuwan itu harusnya jangan praktek di rumah sakit sehingga Anda cukup mempelajari itunya aja, ilmunya mempelajari patokan-patokannya saja. Yang praktek di rumah sakit itu biarlah yang level-level bawah sehingga ilmu kalau ada sesuatu yang hal baru itu bisa membantu orang IT untuk mempercepat gitu Mas. Kayaknya gimana? Kalau saya melihatnya tetap kan gini ya. Namanya orang seperti kayak dokter senior itu kan jam terbangnya lebih tinggi. Nah, dia tetap dibutuhkan. Praktek dia kan untuk lihat ini ya, lihat apa namanya? Perkembangan pasien, maksudnya perkembangan penyakit ya, Pak. Ya. Nah, jadi saya ingat persis kayak misal contohnya gini ya. Ayah saya kan dokter gitu. Nah, ada satu masa waktu itu dia itu menangani malaria besar-besar. Gitu. Nah, ada masa berikutnya malaria itu sudah tidak ada di Jawa. Oke. Ya. Nah, terus suatu saat ada orang kena malaria. Gitu. Nah, dia ditangani banyak dokter nggak sembuh. Karena salah obatnya, nggak namanya malaria udah harus pakai model kayak pakai kina atau hidrokloroquine gitu kan, istilahnya begitu. Nah, tapi yang dokter senior atau yang pernah ngalami seperti begitu penyakit tropis ini ya, yang tropis aneh begini, dia langsung ngerti. Ayah saya itu langsung tahu wah kena malaria dari walaupun dia tetap melakukan tindakan medis dalam arti diukur segala macam, kasih obat malaria sudah selesai gitu. Nah, tapi dokter-dokter yang sebelumnya yang dia datang ke dokter yang ini itu nggak akan tahu karena apa? Karena waktu itu pelajaran contoh malaria seperti apa nggak ketahuan. Kan misal kayak gini, oke kalau IT begini ya, misal kita masih bisa vicon, suara dan sebagainya. Tapi kalau misal katakanlah bau, kita kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah, itu orang, nah biasanya yang seperti begitu yang dokter-dokter senior itu tahu, baunya gini ini. Iya. Iya kan? Kok mulutmu bau begini ini? Wah, ini ada sesuatu gitu kan? Iya. Sama kayak ini ya, Pak, supir driver tahu dengan goncangan aja tahu yang rusak mananya gitu tahu, Pak ya. Nah, seolah-olah seperti begitu. Kita juga Iya. Oh, enggak apa-apa, enggak Pak ini ada ini gitu. Nah, begitu dia lihat, oh iya benar gitu. Ya kan? Pak, tadi dalam IT itu kan ada ilmu istilahnya expert sistem pakar atau memindahkan pengetahuan orang yang ahli, misalnya ahli malaria tadi, ke IT.
Ya. Itu gimana kalau orang-orang yang pinter-pinter yang jam terbangnya tinggi-tinggi itu ya sudah kerjanya dengan orang IT aja. Jangan di rumah sakit lagi gitu lah. Kerjamu sudah cukup, sudah jam terbangmu tinggi, kamu kerjanya dengan orang statistik, dengan orang IT di dalam rumah sakit untuk membuat alat-alat ini kesehatan yang canggih-canggih gitu. Gimana, Pak? Nah, itulah gunanya misalnya ada rumah sakit pendidikan, ya kan kayak iya. ya kan. Nah, itu kan sebenarnya kan artinya istilahnya gini lah. Kalau software itu development sama operation jangan dicampur. Ini masih trial segala macam ya. Tapi yang ini yang operation itu sudah fix. Fix ya. Udah ini protokolnya gini jangan berubah-ubah gitu. Istilahnya. Iya. Yang ini masih ya boleh salah gitu loh. Tapi mempelajari misal orang itu dikenalkan misalkan kalau orang sesak itu sesak dengan tanda seperti ini apa. Orang dengan ya kan misal orang kena demam berdarah itu seperti apa gitu kan. Iya. Nah, kalau dulu kan istilahnya makanya dikoaskan kan. Dikoaskan. Nah, untuk bisa karena kan nggak tahu tiba-tiba ada penyakit ini, ada penyakit yang aneh-aneh tadi itu gitu. Nah, penanganannya kan juga harus hati-hati gitu. Karena bisa beda-beda sama sekali gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, expert yang senior-senior itu dibutuhkan untuk bisa memberikan masukan. Enggak. Seperti ini. Gitu. Nah, itu harus. Itu yang dari explicit knowledge, dari tacit knowledge, tacit itu yang harus dilakukan. Dia pelan-pelan memindahkan menjadi eksplisit yang tertulis yang orang bisa pelajari. Gitu. Tapi di dalam koas itu expertnya malah cuman ngajari praktek, Pak, tidak menganalisis, Pak. Atau dia juga menganalisis, Pak? Saya nggak tahu sekarang ya detailnya, tapi setahu saya dulu itu kan mereka, makanya itu kan pentingnya biasanya mereka menggunakan ada asistensi kan. Asistensi, ya. Nah, ya kan dokter-dokter seniornya biasanya datang apa? Kamu baca apa mana ininya, apa ininya. Ya kan, nah itu kan bagian dari analisis evaluasi yang coba kamu tadi lakukan itu tidak? Oh enggak, ini. Nah, coba lakukan lagi. Nah, itu kan proses iterasi. Ya, kalau di software itu kan. Tapi kan itu dalam rangka memandaikan mahasiswa tadi, dia sudah tahu bahwa mahasiswa tadi melakukan iterasinya kurang atau melakukan pengukurannya salah. Dia sudah tahu sebenarnya, cuman dia itu untuk ngajari, bukan untuk menganalisis, ngobrol bersama sesama pakar, kemudian menyampaikan itu kepada orang IT dan orang statistik atau gimana? Nah, itu kan ada levelnya. Ya, makanya ada hal dasar, kemudian masuk menjadi spesialis misal. Spesialis, ya. Nah, spesialis kan lebih detail-detail lagi ini kan, apa yang dibahas gitu kan. Dan kemudian kasus yang dihadapi kan kasus yang berbeda lagi kan. Iya, benar. Kasus baru. Kasus baru. Nah, ini kayak contohnya begini, saya itu punya teman dokter di RSHS sama. Dia itu dokter ahli bedah saraf, otak lagi. Kan kebayang coba. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia cerita itu enteng aja gitu. Wah, gampang kok Pak, Bapak tinggal buka ininya kelihatan kok Bapak kalau kita diceritain gitu. Iya, gampang ininya. Nggak mungkin ya kan itu. Saya bilang ya, Bapak udah ratusan jam kita ini bengong Pak. Benar. Ya, tapi itu sharing knowledge tadi menjadi penting gitu kan. Sehingga ini harus lakukan ini bikin alat ini. Karena sebenarnya alat-alat kedokteran itu kan yang muncul, misal mulai banyak alat, misal alat-alat operasi, alat-alat yang robotik segala macam, itu kan basisnya dari tadi kejadian realnya kan. Iya. Dia, misal katakanlah dia pakai robotik, dia harus 2 tangan beginiin, ya kan. Nah, itu sampai, misal katakanlah kita buat seperti begini, itu di sana span-nya tiba-tiba lari gitu. Wah, nggak mau dia kan. Iya. Nah, itu harus sangat presisi sekali gitu. Misal rubah di sini sedikit itu kita kan nggak tahu, misal sedikit dia cuma begini, tapi di dalam ini kan iya. Nah, itu kalau nggak benar, wah itu kemana? Benar. Nah, masukan makanya kenapa kalau misal di ITB salah satunya ada teknik biomedika, itu larinya kan ke sana. Untuk bisa memahami kebutuhan tadi ya, alat-alat yang praktis, alat-alat ukur yang bisa dilakukan untuk membantu dokter, banyak lah, bukan hanya dokter tapi mungkin perawat juga itu kan untuk menganalisis gitu. Karena kan ya itu kan di levelnya kan beda-beda gitu kan. Nah, tapi dengan alat bantu tadi seharusnya dia akan lebih cermat melihat banyak hal gitu, melihat yang tadinya dia misal katakanlah cadet gitu, terus harus dia bikin grafiknya kan dulu gitu.
hubungannya seperti gini, kalau lebih dari sekian kemiringannya itu, wah itu ternyata harus berubah. Kalau dia masih ini seperti begini, oh tambahin lagi dosisnya kan gitu. Iya, benar. Kalau kalau itu kemudian menjadi satu tanda kutip, ya misal pakai iPad gitu ya, di misalnya ada yang dirawat, terus kemudian dia tinggal lihat, terus dia tinggal lihat, oh kecenderungannya seperti apa, grafiknya seperti apa. Nah itu kan dari situ kan ketahuan, oh ini seperti ini. Karena setahu saya itu kan seperti itu. Jadi mereka dulu kan perawat, dokter kan juga selalu visit kan ngelihat, mana ininya, apa ininya, kemarin berapa, tambahin ini. Iya. Gitu sebenarnya kan. Iya. Nah, kalau itu istilahnya makin terkomputerize, itu kan historicalnya itu ada terus, sehingga si dokter, sebentar, ini jam sekian kok ada yang aneh, coba lihat data detailnya, begitu. Kamu kasih apa aja? Iya. Pada saat dia ada aneh ini, tekanan darahnya berapa, ininya berapa, kan dari situ kan ketahuan, oh dikasih obat apa, atau ada pergantian misal, atau ditambah obat apa, atau apa, nah kan. Itu kan jam terbang harus tinggi, Pak. Kalau tahu pengen apa pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan ditanyakan oleh orang yang jam terbangnya udah tinggi itu. Kalau curiga ini gitu ya. Nah itulah sebenarnya gunanya istilahnya dokter-dokter tadi senior, ya kan, yang terutama yang di fakultas kedokteran juga, terutama yang dokter-dokter yang di klinis ya. Itu mereka itu, nah orang-orang yang istilahnya gini kan, kalau mau tiap hari ngadepin kasus-kasus kayak dokter Stomo mungkin yang di Surabaya, macam-macam begitu kan, biasanya dia pasti akan lebih paksa untuk mencari jawaban, membaca dan yang lain. Apa ini kok tiba-tiba nggak pernah ada, tiba-tiba seperti begini, ada yang baru, atau itu common aja begitu kan misalnya. Nah, pengetahuan itu yang sebenarnya bukan harus ya, tapi ya saya lihat itu yang protokolnya kedokteran itu kan harusnya seperti itu. Pak, kalau fenomena kayak Halodoc itu, Pak, itu gimana itu? Apakah tetap bisa terus berkembang atau akan ada aplikasi pengganti, Pak? Misalnya kan Halodoc itu kan ada yang lewat chatting, ada yang lewat telepon ya. Nah itu menurut Pak Basuki, apakah aplikasi-aplikasi itu diperlukan atau bagaimana? Lama-lama nanti itu saya kemarin ada lihat itu ya. Jadi ada orang bukan Cina ya yang mengembangkan, jadi sudah mulai ideal gitu. Jadi dokternya itu virtual. Dokternya di rumah sakit, dia kirim alat ukur ya kan ke pasiennya di rumah. Misal. Terus kemudian kita chatting video conference kayak gini, tapi kemudian dia coba masukkan alat itu. Ya. Itu semua kan analisa dan itu. Sama kayak ini ya, sama kayak CS-nya provider itu ya, CS yang virtual CS deh, kayak yang di bank dan lain-lain. Semacam begitu. Jadi FAQ gitu ya, frequent ask question itu ya kayaknya. Bukan, ini jadi untuk ngecek. Jadi misal si dokter itu seolah-olah idenya itu pasien itu datang ke rumah sakit. Seolah-olah datang ke rumah sakit. Ya. Nah, terus kemudian atau datang ke pasien ke ruang dokter tadi, terus kemudian diukur sama dokter. Nah, tapi sekarang ini virtual. Jadi dia misal katakanlah begini, saya misalnya mau sakit apa gitu ya, terus kemudian saya tolong dok saya ini dok ini saya, tapi kalau suruh bergerak kan berat, capek apa enggak. Orang sakit itu kan kadang-kadang badannya sakit semua, enggak bergerak gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan ya orang memaksakan karena memang ya harus sembuh gitu lah, karena dokternya nggak bisa datang. Nah, sekarang dengan teknologi bisa dibalik. Nah, dokter itu tetap, terus dia kirim device. Nah, device tadi itu misal coba ini tekanan darah. Artinya dokternya tetap manusia, Pak ya, bukan virtual ya, bukan mesin. Karena nah itu yang membedakan. Dokter tetap tidak akan bisa tergantikan karena dia bisa mengambil keputusan. Mesin dan yang lain-lain, AI segala macam nanti itu alat bantu. Tapi knowledge-nya tadi itu tetap keputusannya itu ada pada manusia. Itu yang sebenarnya ya ininya kan ke sana. Jadi misal dia makanya di alat itu yang saya lihat itu dia harus ada tatap muka. Jadi alatnya itu kayak komputer gitu dibuka, terus di situ ada macam-macam lah. Coba pasang ini gitu kan. Nah begitu pasang. Istilahnya telemedicine istilahnya. Telemedicine. Nah, bilang telemedicine mungkin ya. Pengukurannya. Jadi terus coba misal katakanlah mama gula ya, udah masukin ini gulanya tak kan tinggal diambil tak gitu kan, terus masukin ininya. Nah nanti lihat grafiknya. Nah terus kemudian dari semua grafik tadi, misal katakanlah tekanan darah, nadi, suhu, nadi oksigen atau apapun yang nanti variabel-variabel yang dibutuhkan,
si dokter bisa ngasih ini saran. Udah kamu istirahat aja, udah kamu begini ini gitu. Nah, larinya kayak Itu begitu. kalau kendala usernya, pasiennya nggak tahu caranya masang itu bagaimana dok? Misalnya kalau suruh tensi gitu, tensi kan dia dikasih video tutorialnya mungkin ya, atau gimana? Ya, seperti itu. Coba pasang seperti ini, coba lihat dulu pasang seperti gini. Ya, Nah, ya, ya, ya. ya jadi mungkin yang di layar tadi, yang saya tahu itu dia ada kayak komputer itu kayak buka layarnya gitu. Nah, terus kemudian kayak ada yang kecilin ini cara masangnya begini. Ya, 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 ya. Okay. Atau kalau enggak ya dia langsung vicon full sama dokter gini, masangnya gini lah. Nah, terus sudah pasang begini, coba terus dokternya kan bisa lihat, oh ya udah masuk. Ya, 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 oke. Masuk ini itu kan, nah kan banyak. Artinya di sisi pasien harusnya diakan komputer atau cukup handphone atau apa dok? Di sisi Mas Sufi, di sisi pasiennya. Jadi itu pasiennya nggak apa-apa udah. Jadi di alat itu sudah ada communication line-nya. Oh, oke. Itu yang secure dan sebagainya begitu. Jadi alat tes tadi sudah plus dengan layarnya, koneksinya, aplikasinya. Ya, oke. Nah, nanti yang dokternya dia punya berapa layar untuk bisa melihat. Oh, dia butuh hanya 1-2 layar. Yang kemarin saya lihat itu 3 layar. Ya. 3 layar. Jadi apa namanya nanti saya share ini ya. Jadi itu menarik itu kalau untuk itu gitu kan. Baik Pak Basuki, sudah lama ini. Mohon maaf, terima kasih banyak atas waktunya Pak Basuki. Semoga nanti bisa dilihat sama masyarakat terus bermanfaat ilmu yang diberikan Pak Basuki. Terima kasih Pak Basuki. Terima kasih Mas Itas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.